Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak Huli. Malam Pak Holi. Oke, malam ini kita edukasi, yaitu tentang screening saham masa depan. Ini ada candle bayangan dan B-Store RS1. Sama melihat grafiknya. Oke. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan WX Master AI Saham, malam ini bisa melihat yang namanya candle bayangan. Malam ini bisa melihat estimasi kenaikan suatu saham. Itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu tinggal buka grafiknya. Contoh, ketik garis miring, kalau ini mau melihat candle bayangan, ketik garis miring, E spasi misal MANG, M-A-N-G. Maka nanti akan muncul grafiknya. Nah, ini grafiknya. MANG, mana candle bayang? MANG, mana candle bayangannya? Kalau candle bayangannya, ini nih. Ya. Yang warna biru terakhir ini, candle paling terakhir ini namanya candle bayangan. Candle bayangan ini tentunya volumenya belum ada ini. Jadi volumenya belum ada. Ini candle bayangan. Jadi fungsi apa candle bayangan ini? Fungsinya untuk memprediksi besok saham ini akan naik berapa persen. Itu. Jadi untuk melihat masa depan itu kapan? Untuk besok. Jadi kalau candle bayangan fungsinya untuk melihat masa depan. Masa depan yang kapan? Besok. Kalau spike, kalau detak jantung, ini masa depannya sampai 9 bulan. Kalau candle bayangan, ini masa yang dimaksud masa depan itu hanya untuk besok. Hanya sehari besok. Oke. Dari candle bayangan ini ada angkanya. Mana angkanya? Ini angkanya di sini. Ada shadow height, ini adalah angkanya. Jadi besok estimasi naiknya adalah 2%. Udah cukup di situ, selesai. Jadi misal kalau besok Bapak Ibu beli di harga 80, lalu sahamnya naik 82, itu naik 2%. Setelah itu ngapain? Selesai. Diprediksi naik 2%. Kalau besok sudah naik 2%, berarti sudah selesai. Sudah tercapai. Gitu. Ya. Candle bayangan. Semua saham bisa dilihat candle bayangannya. Tapi tidak semua candle bayangan digunakan untuk memprediksi. Ingat, tidak semua candle bayangan digunakan untuk memprediksi. Ya, jadi pastikan
Bapak dan Ibu tahu bedanya candle bayangan dengan candle yang sebenarnya. Oke. Contoh saya bandingkan supaya lebih jelas. Kalau Bapak dan Ibu lihat grafiknya, ya, 19 ya, bentukannya itu 19. kalau lihat Mang di grafik sekuritas hari ini, saat ini candlenya masih merah. Nggak ada di sini biru, ini nggak ada di sekuritas. Kalau di sekuritas, candle bayangan ini muncul besok jam 7.40. Jadi kalau di sekuritas, itu candle bayangannya muncul besok mulai jam 7.40. Tapi kalau di WX Master, sore itu sudah muncul. 16.03 itu sudah muncul candle bayangannya. Nah, contoh Mang, kalau tadi sudah tahu Mang akan naik 2% besok, sore tadi beli. Besok pagi naik 2%, tinggal jual. Gitu. Jadi itu fungsi untuk candle bayangan. Memprediksi harga. Untuk mengetahui berapa persen kenaikan sahamnya. Tuh. Oke. Ya. Itu untuk candle bayangan. Nah, candle bayangan yang bisa digunakan untuk memprediksi kenaikan suatu saham ada syaratnya. Yang pertama, candlenya harus biru pertama. Kalau selain saham akselerasi. Kalau selain saham akselerasi, candlenya harus biru pertama. Candlenya sejajar. Itu bisa digunakan untuk memprediksi kenaikan suatu saham. Biru pertama, candlenya sejajar, dan candle bayangannya di atas 5%. Itu baru bisa digunakan untuk memprediksi kenaikan sahamnya. Kalau akselerasi, candlenya baru bayangannya yang biru itu nggak apa-apa. Kalau candle bayangannya, shadow high-nya, ini 3%. Itu bedanya saham akselerasi dengan yang selain akselerasi. Oke, saya ulangi lagi. Candle bayangan, kalau di WX Master, Bapak Ibu bisa lihat mulai jam 16.03. Tapi kalau di sekuritas, di chart sekuritas, bisa dilihat mulai jam 7.40. Gitu. Oke. Nah, berikutnya yang digunakan untuk memprediksi itu juga ada yang namanya stokastik atau RSI. Stokastik atau RSI. Screeningnya di sini BSTO RS1. Nah ini. BSTO RS1. Ini artinya apa? Indikator yang digunakan di sini ini adalah indikator stokastik dan indikator RSI. Kedua indikator ini adalah indikator leading. Artinya apa? Yang memproyeksi. Jadi dibanding dengan indikator yang lain, stokastik dan RSI ini adalah indikator leading atau indikator yang memprediksi. Kalau indikator yang lain seperti MA itu adalah indikator lagging. Artinya yang mengkonfirmasi. Nah, di sini ada BES, DKFT,
Wood, PTPP, SIDO, ACST, Guna. Kita lihat, benar nggak diproyeksi sahamnya akan naik. Melihat grafiknya di mana? Sama di yang hitam ini. Ketik garis miring, apa tadi sahamnya? Base, ya, base di KFT. Garis miring, EFG, base. PT, G. Muncul Pak F ya. Sambil nunggu grafiknya. Kok nggak muncul? Salah itu Om. G apa E Om? Apa? G apa E? Bisa G, bisa kalau nggak G, F. E beda. Kalau E yang tadi. Kalau untuk stokastik sama RSI itu G atau F. E, F, G. Enggak, ini benar. Tapi Benar. belum muncul grafiknya. Bentar. Ini servernya lagi ini berarti. Ini ada nggak yang di sini? F nggak ada. Oke, jadi nanti grafiknya itu ada indikator RSI, ada indikator stokastiknya. Lama muncul grafiknya. Bedanya E, G itu apa sih Om? Oh, ini pasti belum baca ini. Katanya ini. Ini di panduannya ini sudah ada. IWX Master Aisyah. Oh, belum muncul. Oke, saya di ini aja, di panduannya aja. Ya. Nah, ini. Nah, ini. Oke, kalau mau menampilkan stokastik sama RSI itu garis miring G. Jadi G ini berarti grafiknya, ya, di grafiknya itu menampilkan candle bayangan, candle HA, super trend, EMA 20, parabolic SAR, spike, dan lain-lain. Nah, inilah indikatornya, RSI sama stokastik itu ini. Kalau golden cross berarti sahamnya diprediksi akan naik. Tapi naiknya berapa persen? Ini nggak bisa. Cuman menginformasikan akan naik atau akan turun. Itu RSI atau stokastik. Tapi angkanya nggak ada di situ. Misalkan naik 5%, akan naik 2%. RSI atau stokastik itu nggak bisa. Tapi hanya menginformasikan akan naik atau akan turun. Oke, ini sudah muncul nih. Oke.
Ini contoh, tadi ada base. Ini base. Di grafiknya di sini informasikan base ini golden cross. Stokastiknya, ini indikatornya. Artinya apa? Menurut stokastik, menurut RSI, karena ini sudah golden cross, berarti saham ini diprediksi akan naik. Itu. Jadi di saat golden cross itu waktunya beli. Kapan jualnya? Kalau dead cross baru jual. Gitu. Ya, jadi stokastik RSI ini fungsinya adalah untuk memprediksi, memproyeksi suatu saham akan naik atau akan turun. Kalau dead cross berarti akan turun. Kalau golden cross berarti akan naik. Stokastik dan RSI. Jadi kalau candle bayangan itu untuk memproyeksi satu hari dan angkanya ada. Tapi kalau stokastik atau RSI itu untuk memproyeksi naiknya beberapa hari sampai nanti indikatornya bilang akan turun atau saat dead cross. Itu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau Golden Cross itu yang birunya itu di bawah yang merah atau itu ya? Birunya menembus ke atas garis merah. Itu Golden Cross ya? Ya. Jadi kalau garis biru menembus ke atas garis merah itu golden cross. Jadi ini garis biru memotong ke atas garis merah golden cross. Saatnya beli ya? Saatnya beli. Ya, siap. Kalau Pauli kalau shadow high-nya blue tapi nggak paralel, gimana tuh Pauli? Ya nggak bisa kan, Mbak? Nggak valid, Bu. Maksudnya ya nggak valid. Buat proyeksi bisa, tapi kan nggak valid. Karena nggak Nggak paralel ya. memenuhi syarat ya. Iya. Pauli, Yes. untuk stokastik ini kan Pauli bilang untuk beberapa hari ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, sehari kita buka berapa kali nih untuk melihat kapan saatnya kita jual Pauli? Oke. Sehari kalau swing ya sehari 2 kali aja, Pak. Oh, seperti jam sama ya, Pak Iya, Pauli ya. betul. Sesuai dengan edukasi itu hanya 2 kali yang kita lihat ya. Iya. Oke, kalau gitu. Ya, makasih Pauli. Oke, Bos. Ada lagi? Ya, untuk memproyeksi. Jadi misal besok Bapak Ibu mau beli saham, maka sebelum beli harus tahu sahamnya akan naik berapa persen. Tuh. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Ya, saya lagi Pauli, sedikit Pauli. Iya, silakan. Tadi kan Pauli ini apa buka yang Mang ya. Perbedaan antara Mang dengan Pepri untuk besok pagi ini bagaimana Pauli? Oke. Beri.
Kalau Mang itu saham akselerasi, kalau Pepri ini saham pengembang. Kalau Pepri ini 2% ya, 2% paralel. Nah, Pepri ini candle bayangannya biru, Mang candle bayangnya biru. Ini perlakuannya beda. Candle bayangannya sama-sama biru pertama. Nah, Iya. kalau Pepri ini nggak bisa digunakan untuk memproyeksi besok gitu. Kenapa? Karena Pepri saham pengembang. Dan Pepri candle bayangannya itu syaratnya harus 5. Candlenya ini masih bayangan, Ya. bukan biru pertama. Jadi kalau PPRI besok akan naik 2%. Ya ini bisa ya, bisa enggak. Gitu. Kalau Mang sudah memenuhi syaratnya, kalau Mang. Itu, Bos. Nah, Oke. kalau mau beli misal, kalau mau beli Pepri bagaimana? Ya cek besok. Nah, kalau Pepri ini bisa digunakan untuk swing besok. Kalau jam 9 besok candle daily-nya biru, ya beli buat swing. Jadi kalau besok confirm jadi biru. Oke. Itu, Bos. Iya. Makasih, Pak Oli. Nah, kalau Mang, boleh nggak buat swing? Sebaiknya jangan, karena akselerasi. Kecuali besok pagi tiba-tiba dia arah lengket. Nah, boleh. Tapi kalau di jam market berjalan, sahamnya naik turun, jangan dibuat swing. Profit jual lepas. Itu bedanya Mang sama BPR. Bedanya saham pengembang atau utama, pengembang utama dan akselerasi. Jadi di WX juga itu sebetulnya kita mesti cek lagi ya, Pak Oli ya. Antara mana pengembang, mana LQ. Karena mungkin dia dicampur ya, Pak Oli ya. Yang eh, screening birunya. Ya. Nah, Jadi, kalau bukan akselerasi ini ada tanda plusnya ini, Pak. Kalau yang iya, tanda iya. plus itu akselerasi. Kalau yang nggak ada tanda plus berarti pengembang atau utama. Varian. Jadi kalau nggak ada plusnya berarti saham tersebut pengembang atau papan utama. Oh, antara itu ya, Pak Oli. Ya. Oke. Iya. Soalnya kalau lagi saat trading, mata tuh kadang-kadang untuk melihat yang ke situnya belum hafal sekali gitu. Iya. Permasalahannya di situ. Main tabrak aja. Langsung tabrak aja ya. Iya. Ya, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Yang lain silakan. Tadi untuk swing ngelihat 2 kali itu jam berapa aja Pak Ali? Saya masih belum paham ya. Jadi melihatnya 11.45 sama 15.30. Jadi melihat itu sebelum market tutup gitu aja. Sebelum sesi pertama tutup dan sebelum sesi kedua tutup. Melihatnya di jam itu, Pak. Ya 15 menit sebelum tutup, nah baru itu dilihat. Ada lagi? Om Oli, Yes. karena di jam itu juga screenernya ngasih postingan ini lagi ya di jam-jam segitu. Ngasih postingan. Maksudnya gitu loh yang robot screener Ya. BS mana tadi? BSTO
RS1 Itu di jam-jam itu juga ngasih ngasih apa, Pak? itu tadi, ngasih kayak gini, ngasih Ya ada. hasil screening Iya, otomatis. betul. Oh iya iya iya. Iya. Tapi walaupun ngasih kan nggak ada hubungannya, Pak. Jadi screening ini adalah hanya menginformasikan di jam tersebut stokastiknya sudah golden cross, RS-nya sudah golden cross. Karena kenaikan yang signifikan. Itu. Jadi bukan menginformasikan untuk jual atau untuk beli loh ya. Masih yakin terhadap saham ini. Jadi misal contoh Terhadap perusahaan asal Australia pada jam ada hal yang menarik dari sisi broker summary. Tadi, contoh deh hari ini. Tadi sore Bapak beli misalkan saham Guna. Berarti besok jam 11.45 Bapak lihat kan grafiknya Guna. Terus di saat jam 11.45 juga muncul screening BSTO RSS 1 ini. Terus mau ngapain, Pak? Kan nggak ada hubungannya ini. Jadi sore tadi Bapak beli Guna, besok jam 11.45 ya udah lihat grafiknya Guna. Udah itu aja. Nggak perlu lihat screening ini lagi, nggak perlu. Kecuali besok jam 11.45 Guna dijual, lalu mau beli saham lagi, baru lihat screening lagi. Saham apa yang layak untuk dibeli? Itu, Bos. Ada lagi? Ada Pak Hari bingung apa? Silakan tanyakan ya. Semua yang bingung silakan tanyakan malam ini. Open mic. Boleh saya lagi, Pak Oli. Boleh. Ini yang Pak Oli bilang B Store 1 ini. Apa kita harus ngelihat lagi, ngelihat grafiknya lagi? Sebaiknya Apa yes. bukan Pak Oli, maksudnya saya gini loh. Kita ambil yang yakin-yakin yang kita udah tahu pergerakannya saham itu kan selama ini kan kita ada bermain senengnya saham apa gitu. Jadi Iya, Pak. yang saya bilang itu kalang kabut, kita ngelihat yang ini, ngelihat yang ini kepengen, jadi bisa agak yakin walaupun nggak sampai maksimal sesuai dengan presentasi itu. Kita anggap 2% cukup ya kita ini, tapi untuk memastikan kita ambil gitu. Boleh nggak tanpa ngelihat candle lagi, Pauli? Ya boleh. Jadi misal nih, oh saya sukanya Guna kok. Iya, benar. Ya, yang lain karena nggak suka ya ngapain dilihat. Artinya selama ini Guna ini pernah ditransaksikan. Betul. Tapi Pengalaman. bagi yang belum pernah transaksi saham bagaimana? Apa milih karena awalnya G saya suka? Ya enggak. Jadi kalau belum pernah transaksi di saham-saham ini, silakan cek dulu grafiknya satu persatu. Tapi kalau ada saham yang disuka, misal saya suka PTPP, saya suka Guna, ya udah, yang lain nggak usah dilihat. Karena gitu ya. sudah tahu karakternya. Itu. Oke, makasih Pauli. Ada lagi silakan. Mas Oli mau nanya, Yes.
Itu yang tadi kan saya sempat salah itu ya, ternyata baca iniannya ya. Yang dimaksud time frame day itu maksudnya daily, terus pakai waktunya berapa ya Pak ya? Yang 5 menit, 1 menit apa 45? Pakai D apa 45 kan beda, Pak. Maksudnya gimana? Yang one day ya? Ini enggak, Bapak, ini ngomong daily 5 menit ini di WX, apa di sekuritas, atau di mana? Di sekuritas, di Stockbit. Oke, di Stockbit. Iya, Ya. Oke, saya bukakan Stockbit dulu. iya Pak. Oke, ini Stockbit. Iya. Oke, terus maksudnya gimana, Pak? Nah, itu yang maksudnya daily itu di kan ada 1D, 5D, 1M, 3M, 6 month, 1 year. Mm-mm. Itu saya settingnya di 1 day. Ya, Pak, ini mau ngapain? Kalau misalnya mau ngeliat apa tadi Candle pergerakan pergerakan untuk melihat ininya nih Mas, apa posisi si trennya itu ke bawah. Karena tadi saya sempat salah itu. tren ke bawah. Iya, yang super trend Lah, ketika saya megang oke, gini, oke. ya. Pilihannya cuma ada dua kok. Ah, Kalau Bapak fast trade, ya, ya fast trade, time frame-nya 1 menit. ya. Pas. Kalau swing, time frame-nya daily. Yang mana? Yang mau digunakan, mau trading cepat apa trading santai? Ya, itu aja. Oh, Kalau trading cepat, time frame yang digunakan menit. oh, Kalau trading santai, time frame yang digunakan daily. oh ya, ya. 5 menit misalnya. 5 menit buat apa? 10 menit buat apa? 30 menit buat apa? Ya biar ada aja di sini nih, Pak. Enggak. Ini nanti penggunanya tiap orang pasti beda-beda ya. Kalau kita mau fast trade, maka gunakanlah time frame 1 menit. Kalau mau swing, gunakan time frame daily. Cuman itu. Ya, siap, siap. Gitu. Siap, Pak. Ada lagi? Pak, tanya, ini balik ke materi tadi malam sebenarnya sih, Boleh. yang di share di WA kemarin, tadi kan swing dimension kan ada left sama MKAP. Oke. Tadi itu jam 9 pas itu saya langsung start, tapi Kak dapat gitu loh. Oke. Nah, setelah itu saya coba di apa itu namanya, di withdraw lagi ya, di cancel. Nah, terus diikutkan yang harga pasar itu. Nah, itu langsung minus berapa gitu. Yang apanya, Pak? Ini, oke. Saham apa deh? Sebut sahamnya. Yang left. Left, oke. Nah, saya buka grafiknya ya. Oke, left. Kenapa tadi? Nggak dapat ini order, cuma nggak dapat gitu. Oke, order nggak dapat. Nah, Hari terus ini, oke, left. Ini saya kasih dulu. Left hari ini kemarin harga penutupannya 189. Oke. Ya, kemarin nih. Kemarin sore penutupan live itu 189.
Hari ini live pembukaannya itu 191. Bapak beli di berapa? Di 189 itu Oke. pas itu di apa namanya di RTI itu waktu di order jam 9 itu masih 189 gitu. Jam berapa 189? Itu jam 9 di jam saya jam 9. Jam Pas 9. 9. Jam 9 lebih 1 detik. Nah, itu kan tahu ya. Ya harus tahu. Bukan gini, Pak. Jadi tadi live harga penutupan kemarin itu 189. Tadi jam 9 harga pembukaannya 191. Kalau beli 189 nggak akan dapat. Beli 190 juga nggak akan dapat. Nah, lalu belinya kapan? Ya kalau sudah naik 2% tinggalkan, jangan dikejar. Oke. Nah, lalu gimana? Saya mau belinya 9191. Supaya dapat bagaimana? Ya, makanya itu butuh latihan belinya. Kalau Bapak pakai apa? Ajaib. Hari ini beli pakai ajaib, pakai apa? RTI. Ya, kalau RTI latihan nggak dapat nggak apa-apa. Misal pakai sekuritas lalu nggak dapat belinya, berarti ganti pakai sekuritasnya. Itu kan swing Pak ya. Swing kan Ya. maksimal 5 hari. Nah, misalnya itu kita masih beli di angka misalnya udah naik ya di 192 atau itu masih bisa dibeli atau gimana? Oke. Jadi swing ya, sekali lagi swing durasi waktunya 5 hari. Target profitnya 5%. Apa ini? Live. 189 tadi naik ke 194. Berarti naik berapa persen? Oke. 189 kalau naik 8%, kalau naik 5% berapa? 189 kalau naik 5%, angkanya berapa? Ada yang tahu? 198, Pak. 5%. 198,5. 198. Betulan. Yang lain sama? Cuman satu orang yang bisa ngitung. Oke, 198 itu 4,7% ya. 198. Oke. Berarti live targetnya ke 198. Oke. Maka tadi yang beli live di 189 beli nggak dapat. Ngejar ke 191. Nggak dapat. Dapatnya 192. Misal dapatnya 192. Bagaimana? 192 naik 193, naik 194 lalu turun. Diapain? Biarkan nggak apa-apa. Kan belum nyampe 98. Jadi belum nyampe 98 dan durasi waktunya belum 5 hari. Ya biarkan aja. Kan belum memenuhi salah satu trading plan-nya ini, Pak. Gitu. Karena target profitnya
5%. 5% dari mana? 5% dari 189. Bukan 5% dari kita beli loh. Kalau belinya 197, berarti 5%-nya berapa? 200 lebih. Bukan. Jadi yang dimaksud 5% itu 5% dari harga penutupan hari sebelumnya ini. Nih. Jadi kalau swing left, yang beli di 9192, take profitnya di mana? Di 198. Yang belinya 194, take profitnya di mana? 198. Sama semuanya. Gitu, Mas. Ada lagi Pak Hari? Sementara cukup. Oke. Jadi jadi silakan dihitung. Jadi kalau misal tadi ada satu yang beli di 189, tadi misalkan ada yang beli 189, lalu di portofolionya malam ini ada. Nah, itu berarti dapatnya saat saham ini naik ke 194 lalu turun melewati 189 baru dapat. Jadi pastikan target profitnya itu 5% dari harga penutupan sebelumnya, bukan dari harga kita beli. Ada lagi, silakan. Pak Oli, Yes, bisa tolong lihat bumi, Pak. bumi. Bumi. Grafo bumi. Nah, itu Pak. Ya, Itu candle birunya kan sudah 1, 2, sekian banyak. Bayangannya menarik, Pak. 7% dan paralel. oke. Nah, jika ketemu seperti ini, diperlakukan untuk fast trade atau swing Jadi fast trade fast trade sudah. ya. Kan udah banyak. Ya, Jadi kita tidak lihat sudah candle keberapa ya. ya. Ya, sip. Fast trade-nya tinggal dilihat di time frame 1 menit. Ya, Kalau super trend pindah ke bawah baru beli. karena dia bukan akselerasi. Terus Ya, ada shadow low-nya minus. judulnya min 3. Ya, Ini jadi berpotensi turun juga. Bisa jadi naik setelah itu turun kan bisa. ya. Idealnya ini dua-duanya biru Pak ya. Idealnya enggak sih kalau Enggak, kan kita fast trade itu beli sahamnya naik kan dijual. langsung Setelah dijual turun kan nggak beli ada lagi. masalah. Beli lagi Pak. Ya, setelah turun mau naik lagi baru beli. Hmm. Gitu. Ya, Ini spike-nya awas ya sudah tercapai. ya. Jadi Siap-siap koreksi. ya. Ini bumi selain charting kan ada berita itu Pak ya. Tambang. Jadi tercampur antara Iya, technical dan isu betul. news. Nah, sebenarnya ini sebelum berita itu, semua saham Bakri sejak 2 minggu terakhir kan naik. Ya. Isunya ketua Kadin. Hmm. Ini, coba lihat. Waktu awal itu kan saya sudah bilang, saham Bakri jadi Kadin itu kan naik semua. Nih, ya kan jadi kan ketua Kadinnya. Ya, semua naik. Ya, BRMS semua. betul. Pak Ya, bisa tolong salah lihat satunya itu yang mungkin yang membuat naik ya. Ya, ada lagi bos. boba Pak, tolong.
Nah, Boba. bayangannya biru di sini, Hmm. tapi shadow-nya merah tuh yang kiri, Pak. Oke, shadow high-nya merah, shadow low-nya merah, Ya, candle bayangannya masih biru. masih biru. Nah, ah, maksudnya gimana, Pak? Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya, Jangan beli. jangan beli. Jangan beli. Ini berpotensi turun. Turun. Jadi kalau mau beli saham, jadi kita itu mau beli saham yang gimana? Ya naik. Oh, saya mau saham yang langsung naik. Jam 9 besok, saya mau beli saham yang langsung naik. Ciri utamanya adalah candlenya sejajar. Tuh. Ya, Kalau seperti boba ini kan nggak sejajar. Berarti bagaimana besok? Bisa naik, bisa turun. ya. Probabilitasnya ini bisa naik, bisa turun. Tapi lebih banyak turunnya. Karena Probabilitas lebih banyak turunnya. karena merah itu ya. Bukan, karena nggak sejajar ini, Pak. Ya, Tapi kalau candlenya sejajar, candle bayang sejajar, probabilitasnya naik. Nah, naik ini pun juga ada syaratnya. bobotnya, juga Ya, ada bobotnya. ya. Tidak semua yang sejajar ini jam 9 langsung naik, enggak. Tidak semua yang sejajar jam 9 langsung naik. Tapi masih ada syaratnya. Tapi kalau kita mau cari cepat menganalisanya adalah candlenya nggak sejajar. Di jam 9 kemungkinan naik, kemungkinan turun. Ya, Tapi kalau jam 9 saya mau cari saham yang naik, berarti cari saham yang sejajar. naik. Ya, Candle bayangannya. seperti tadi Bumi ya. Bumi, Ya. Dewa juga sejajar, Pak. Ya. Tapi kalau mau cari saham besok jam 9, saham yang sideways dulu lalu naik, atau saham yang turun dulu lalu naik, maka cari saham yang candle bayangannya merah, Ya. shadow high-nya biru. Itu besok sahamnya jam 9 sideways dulu lalu naik atau turun dulu lalu naik. Oh. Bukan O. Oh. Oh, kalau gitu gini, coba brand, Pak. Gitu ini Pak. Ini brand, Pak. Persis itu. Merah tapi itu. Nah, itu. Merah shadow height-nya dan low biru. Shadow high-nya merah, Itunya. candle bayangannya merah, Ya. shadow-nya biru. Ya. Nah, itu Ini, maksudnya itu kan. ya. Ini salah satunya turun dulu lalu naik atau sideways dulu baru naik. Sekitar 2%. Bukan, kalau patokan naiknya berapa persen? Nggak bisa ini jadikan acuan. Oh. Jadi cuman tadi Nggak boleh. akan Sorry. naik, akan naik. Hmm. Nah, maka dari mana memantaunya? Memantaunya dari time frame 1 menit. Iya. Yang bagus tuh candle bayangannya merah, shadow high-nya di atas 5%. Ya. Itu menarik. Karena bukan akselerasi ya. Bukan. Jadi shadow high itu nggak ada hubungannya dengan akselerasi. Oh, Contoh kayak gini. Karena bayangannya. Oke, ya. Oke. Jadi potensi naiknya kan besar gitu. Ya. Contoh MLPL Pak. MLPL. Nah ini MLPL. Candle bayangannya merah. Shadow high-nya di atas 5%. Kemungkinan besar besok ini sideways lalu naik atau turun dulu lalu naik. Maka kita tinggal lihat di time frame 1 menit apa trigger supaya kita tahu ini akan naik. Kan harus tahu triggernya apa. Jadi triggernya kembali lagi ke antimu. Ini masuk kategori topo ya. Betul.
masuk ke topo. Orang yang bertapa itu kan dia slow gitu kan. Ya, Habis itu rebahan. ya kok topo. MLP. Karena gagal, Pak, jadi swing kan, Pak? Nah, kalau MLPL nih besok jam 9 jangan langsung beli. Karena supernya di bawah. Tunggu supernya naik ke atas dulu. Baru tungguin. Saat pindah ke bawah, baru beli. Nih. Apalagi UPMS. Yang masuk di topo ini MLPL sama UPMS. Nah, UPMS. Kalau UPMS, misal besok jam 9 lebih 1 menit, super time pindah ke bawah, ya langsung beli. Tapi kalau MLPL, jangan tunggu naik dulu. Itu, Bos. Ada lagi yang lain? Oli, Yes. mau nanya kios, Pak. Kios. Oke. Kenapa, Bos? Kios itu kan kemarin masuk ke Yahoo, Pak ya. Masuk Yahoo, Nah, terus terus, juga dia di TPGN terus. ininya bagus dan Pak Oli juga merekomendasikan tadi pagi ya. Oke. Artinya kondisinya juga ya kalau begini menurut saya sih itu sudah sangat ideal gitu ya. Lumayan ideal lah, bukan sangat ideal, lumayan ideal. Nah, tapi kan tadi kan dia cuma naik kalau nggak salah sekitar 2 tik ya. Iya. Kemudian turun dan tidak bangkit lagi kan gitu ya. Iya. Itu sebabnya kira-kira apa ya Pak ya? Padahal dia Yahoo, terus Oh, PPGN, segala macam. Tapi pasti ada sesuatu kenapa dia itu seperti itu gitu loh Pak. ya, coba cek di rekomendasinya sesuatunya apa di situ kan sudah ada, Pak. Rekomendasi tadi pagi, Ya, coba. Sesuatunya kan sudah kelihatan di situ. Kira-kira apa sesuatunya? closing tidak get up ya. Cek di rekomendasinya. Belum yang umum juga ya. Apa Iya. sesuatunya? Ya itu karena gap up-nya. Get up. Walaupun cuma 1 tik Pak ya. Iya kan nggak memenuhi syarat. Maka yang tidak memenuhi syarat itu harus dipantau. Benar-benar. Super 10 pindah ke atas harus jual. Jadi pantau sih tadi, cuman saya masih agak meraba-raba sebabnya kenapa gitu loh. Ya. Ternyata itu aja Pak ya, yang Iya. get up itu ya. Jadi kalau kriterianya ada yang tidak terpenuhi, ya hati-hati. Jadi kalau di mana kriteria itu ada yang no gitu kan. Entah no-nya yang mana ya. Entah di biru satunya, pokoknya ada salah satu, apalagi dua, yaitu ekstra waspada. Ekstra pantau. Nah, yuk udah ngomong lupa yuk kehidupannya yuk ah. Itu bos. Ingetin puluh tadi gonyor-gonyor betul. Beli mie. Ini mutiara. Pak ditutup dulu Pak yang itu. Ini sudah saya tutup. Ganti besok aja besok. Tolong Mac. Tapi dibuka lagi. Enggak, saya tutup semua malahan. Oke, silakan open mic lagi, Bos. Pas ARD itu. Jadi kalau ketemu kayak gini nih berarti untuk potensi kenaikan pun sebaiknya kita realistis saja ya Pak ya. Gimana? Kalau ketemu yang seperti ini ada syarat yang tidak terpenuhi, Iya. kan potensi kenaikan 12% gitu ya. Hmm. TP aman aja kayaknya tadi nyampe apa enggak ya Pak ya? Kayaknya nggak nyampe Pak ya.
TP aman nggak nyampe. Nggak nyampe kan, cuman 1 tik kok nggak salah naiknya ya. 2 tik. 2 tik ke 66, Ya. 67 aja nggak nyampe. Berarti harus di bawah itu lagi kita ngambilnya, berarti 2% lah gitu ya Pak ya. 2%. Bukan, Pak. Jadi kalau berpikir ini kan kita ini sudah sadar, ini selera pemberani pergerakannya cepat. Gitu kan. Iya. Resikonya ada, pasti ada. Ya, resikonya. Jadi karena ini pergerakan cepat, terakhir adalah super trend ini. Super trend pindah ke atas, minusnya minus 5% misal, lepas. Super trend pindah ke atas, minus berapapun, lepas saat itu. Jangan Ya. nunggu makin turun. Ya. Ini untuk yang scalping ya, scalping atau selera pemberani. Oh, yang fast trade ya, cabangnya fast trade itu. Ya. Super trend pindah ke atas, itu harus lepas dulu. Ya dipakai sih kaidahnya tadi Pak, begitu dia naik, trendnya ke atas ya udah jual aja. Nah, Walaupun jadi loss sih. loss ya. Sama saya juga tadi beli langsung baru naik habis itu turun kan, dilepas. Iya. Saya belinya di kemarin lagi. Di Oke. posisi 64. Mau tak jual di 2 titik nggak sempat. Dia udah keburu naik ke atas itunya. Ya udah, loss. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Nah, jadi kalau memang ada kriteria ya, misal nih selera pemberani, ada kriteria yang tidak terpenuhi, itu mantaunya ekstra ketat. Mantaunya harus ekstra ketat. Karena ada hal yang kadang nggak terduga. Ya ini nggak terduga nih kios ini. Kalau daily-nya ya kan bagus. Daily-nya bagus nih. Tapi ya ini tadi. Naik cuma 2 tik lalu turun. Daily untuk besok kayaknya dia udah merah ya Pak ya. Besok lusa mungkin merah. Kalau besok masih turun, lusa merah kayaknya. Kalau besok kayaknya masih biru. Candle bayangnya gimana? Kios. Baiknya sudah tercapai ya Pak Oli. Spike-nya Spike-nya ya sudah oh besok candle bayang merah. Ya, merah besok, Bos. Ya. Tadi sempat nyentuh ARD loh, Pauli itu. Belakangan aja dia mau penutupan dia ngebut naik tuh, Pauli. Oh, penutupan naik lagi ya? Wah, 15. cepet itu naiknya itu. Low, oh iya Hampir 53 ini. 60. Ya tadi terendahnya 52, sorry 52. Iya, mau nyentuh ARD, Pauli. Betul. Nggak tahu nih, besok dia bisa tidur lagi nih, Pauli. Ini saham-saham kayak gini Pak, kalau tiba-tiba dia muncrat ke atas lah slow aja selama berapa lama ya juga patut diwaspadai sebenarnya Pak ya. Iya. Kan kalau kita lihat ke belakangnya itu kan dia boleh dibilang nyaris pingsan ya. Betul. Tiba-tiba. Ini lama tidur. Iya. Ya mungkin Tiba-tiba bisa naik. jadi ini naik ini untuk menghindarin kena X. Menghindarin kena tato X. Seperti apa? Sama apa tadi malam tuh? Yang per 3 bulan dia bangun tidur lagi. Apa tadi malam itu? Asli. Asli. Ya asli itu per 3 bulan naik.
ngigau, Tertinggal. tidur lagi. Itu kayaknya ini menghindarin supaya nggak kena tato X. Iya. Kayaknya ini menyusul nih Pak Wali. Ini tiap bulan nih bangunnya ini bos. Ini September, awal September kan bangun nih. Ini awal Oktober bangun lagi. Iya. Ada lagi? Kalau ini Pak Oli yang masuk kategori Yahud, kalau misalnya dia ternyata gap up Yahudnya nggak bisa dikoreksi Pak ya? Ya, nggak bisa Pak. Di situ nggak bisa baca itu. Jadi di Yahoo itu ya screening ini kan dilakukan jam 16.01. Datanya kan sudah terbentuk itu. Yang di Ya. screening apa? Yang di screening adalah candlenya yang biru pertama, candle bayangannya di atas 5%, sejajar. Itu. Kalau dia gap up, terus bid overnya ada yang kosong-kosong, nggak bisa baca. Screeningnya itu nggak bisa membaca itu. Nggak bisa membaca ini gap up, nggak bisa membaca lotnya ada yang kosong-kosong. Gitu. Jadi walaupun Yahud tetap aja kita harus cek dulu ya Pak ya, yang langsung beli ya. Sebaiknya iya. Karena kan terlalu cepat, karena kan begitu habis kita cek, Yahudnya udah habis. Bukan, jadi kalau di Yahoo, jadi karena yang muncul di Yahoo itu yang nggak bisa dibaca oleh Yahoo itu adalah gap up atau gap down. Gap up ya, kalau gap down nggak mungkin muncul di Yahoo ya. Gap up itu nggak bisa dibaca sama Yahoo dan lot yang kosong itu juga nggak bisa dibaca sama Yahoo. Maka kalau ada saham muncul di Yahoo, kita cukup ngecek ini gap up atau enggak, atau lotnya ada yang kosong. Tuh. Nah, untuk menghindarin itu, sebaiknya sebelum Yahoo itu muncul, kita sudah punya gambaran. Kapan melihat gambarannya? Ya antara 15.50 sampai 16.58. Kita screening dulu manual. Screening dulu manual di MOS itu kan. Yang muncul high sama dengan close di saat jam 15.50 sampai 16.00. Kalau di situ high sama dengan close, maka kita tinggal cek candlenya itu biru pertama apa enggak. Kalau biru pertama, yaitu yang berpotensi untuk masuk di Yahoo. Tinggal candle bayangannya. High sama dengan last kan Pak ya? Ya sama, high sama dengan last atau high sama dengan close itu sama. Ya, yang open sama dengan cuan itu kan, cara open sama dengan cuan. Ya. Yang kita cek hanya yang di atas 5% kan Pak? Iya. Yang udah arah ya nggak usah lah. Jadi yang di atas 5% dipilah mana yang biru pertama. Berarti sudah punya kandidat kan itu. Ya. Dari Dan kandidat. Ya. setelah muncul di Yahoo atau muncul di PGN gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi? Oli, Yes, bos. Oli, kalau saya nyoba untuk menampilkan stokastik RSI di Stockbit, di chartnya Stockbit, Ya.
itu ada settingan yang berbeda nggak dengan punyanya WX Master? Tidak ada, Pak. Iya, iya, iya. Semuanya sama. Jadi nggak ada yang dirubah-rubah settingannya ya? Nggak ada. Cuman kalau RSI atau stochastic RSI ya? Milihnya di situ. Ini ada dua kan itu. Stokastik sendiri, RSI sendiri. Oh, Nah, cuman kalau yang RSI ya, kalau di Stockbit, RSI yang di Stockbit itu garisnya cuma satu. Kalau stokastiknya ya ada dua. kalau cara bacanya sama ya? Kalau ada golden cross-nya itu? Betul, sama. Kalau golden cross ya waktunya beli, kalau dead cross jual, waktunya jual. Oh iya, iya, iya. Ada lagi? Pak Holi, Ya, Bos. itu lihat RSI-nya kalau satu garis gini, lihat yang overshot sama overbought itu, Pak Holi. Iya. Yang dilihat overbought sama oversold atau saat patah ini, Pak. Oh, patah ke atas ya, Pak Holi ya? Ya, patah ke atas. Oke, makasih Pak Holi. Siap. Ada lagi, silakan. Satu lagi Pak Oli, Yes. itu tadi kan jam 3.55 sore tadi Pak Oli ada rekomendasi yang untuk fast trade Mang ya. Iya. Kalau muncul di sini berarti fast rate-nya harus kita cek juga Pak ya. Maksudnya nih fast rate-nya kalau kita lihat Mang kan dia akselerasi. Berarti ini kandidat untuk ATM harian kan gitu ya Pak ya? Betul. Tapi kalau di sini yang bukan akselerasi, berarti bisa jadi dia selera pemberani atau scalping. Gitu kan? Kesimpulan saya begitu Pak. Iya. Oke. Kalau bukan akselerasi ya, kalau enggak selera pemberani ya scalping. Oke Pak. Yang lain silakan. Pak Oli, saham akselerasi juga bisa berpotensi beggar ya? Berpotensi beggar bisa. Ya Mang ini. Mang, SPRE, meja, apa lagi ya? Itu bisa. Nah, ya. Kan lumayan. Beggarnya lumayan. Kita lihat close Cuma tadi kan. lama Pak.
Cuma 40 kan. lama kadang-kadang dia naik 4 hari turun berjilid-jilid Pak. Trigger itu jantung harus kuat, Pak. Turun berjilid 10 hari. Ya contohnya Suri tadi. Suri tadi kan turun mantap juga tuh. Ya kadang dulu turunnya langsung ARB Pak. Nggak bisa dijual gitu. Makanya kalau Sama sudah Widi itu kan akselerasi, Bos. Widi tidur Pak. Ya, Di tidur di 12 11 Pak. Saya masih ada Poli. Tapi saya upgrade down supaya ke bawah itu. Breakdown-nya nunggu ini loh, Pak. Apa? Widi ya? Iya, Jadi kalau Widi, mau Pak. breakdown tuh tunggu super trendnya pindah ke bawah ini. Di sini nih breakdown. Saya 1 RDN udah selesai, udah keluar Pak. Oh, Tinggal 1 RDN lagi. Saya Iya. mengharapkan dia ke 9 Pak. ke 9. Tadi baru ke 10 tadi malah arah lagi tadi. Saya berharap dia ARB tapi dia malah arah tadi Widi. Tinggal 1 emiten lagi yang belum keluar. 1 RDN lagi yang belum keluar. Oke. Di 3 RDN 2 udah keluar Pak. Keluarnya dengan selamat, tidak dengan merah. Karena di upgrade down. Karena belinya dulu 45 Pak. 45. Iya, terus dia turun berjilid-jilid Pak. Sekarang dia 11 paling tinggi 13. Paling bawah 9. 8, pernah 8 Pak. Terbawah Iyalah. 6 ya? Harus Terbawah 6 kayaknya. sabar. Widi ini paling bawah 6 nih. Mungkin nggak dapat 6, 7 bisa dapat. Iya, nah kan mantap Pak kalau 6 itu dibeli banyak Pak. Ya kalau 7 kan lumayan Pak di upgrade down Pak. Iya. Daripada di cut loss Pak. Betul. Mending di upgrade down. Ada lagi yang lain silakan. Kalau untuk BRPT selama 2 hari ini agak bertoy ya Pak ya. Kemarin aja, hari ini enggak. Hari ini oke. Kemarin ya enggak oke. 10.70 kan. Kenapa? Close-nya tadi kan 10.70 Pak. Close apa? Close-nya kenapa? 10.70 kan tadi. 1.070. Iya. Maksudnya gimana Pak? Enggak oke itu maksudnya gimana? Ya maksudnya kurang atraktif seperti beberapa hari sebelumnya. Oh. IBRPT itu cuma 1%, 2%. Iya. Ini tuh bagus, hari ini bagus. Kemarin yang enggak oke itu kemarin. Kemarin saya nggak dapat momennya itu BRPT. Kalau hari ini masih oke. Ya, biasa nggak tiap hari. Paling seminggu 1 kali lah yang nggak ini. 2 kali lah maksudnya. Lain kali teriak jualnya tunggu 5 detik baru di sell dong Pauli. Kenapa? Tunggu 5 detik. Iya, jangan ngomong sell jebret sell order. Ya kebabaran lah.
Kan dibarengin sell sambil mencet kan. Iya, itu dia tuh. Kita ketelat satu tik tuh. Ada lagi yang lain? Silakan. Poli, Yes, Poli, bos. nggak ada yang nanya, biarin saya nanya, Poli. Iya. Untuk 1 bulan kita, Poli, apakah kita untuk harian juga template-nya kita ini, Pak, kita pakai, Pak, Gimana untuk bulanan, bulan investasi bulanan, Pak, swing investasi? bulanan, swing bulanan, Pak. Oke, ya. Yang harus kita perhatikan daily-nya atau bulanannya, Pak. Daily-nya, Pak. Kalau bulanannya kan cuma ada satu candle. Iya, 1 candle gitu. Berarti setiap hari gitu, Pak ya. Iya, Begitu kita merah keluar dulu gitu. iya, Nanti masuk lagi dengan konsekuen dengan satu saham yang sama ya, Pak ya. iya. Satu aja. Satu aja ya. Kalau sebulan Pak, jangan cuman pakai Heikinasi aja. Kurang Iya, cocok. jadi Tambah indikator yang lain. Bisa Heikinasi, Parabolic SAR atau super trend. saya pakai 3 itu, Pak. Gitu. Ya, kalau 3 itu bagus. Maksudnya kalau Heikinasi, misal kalau Heikinasi ini rata-rata itu birunya 5 hari, Pak. Kalau Iya, iya. Heikinasi. Jadi kalau sebulan berarti jangan hanya Heikinasi, harus dikombinasi dengan yang lain. Begitu super trend sama parabolic sama masih di bawah, tahan terus. Tahan terus nggak Oh, apa-apa. Tapi kalau salah satu ya super trend atau paraboliknya sudah pindah ke atas, itu mending lepas. Kalau sebulan. sebulan ya, Pak ya. Ya. Tapi kelihatannya yang naik terus itu kebanyakan perbankan ya, Pak ya. Perbankan enggak juga. Atau di sekitar LQ45, Pak. LQ45 enggak. Enggak juga. LQ45 yang turun terus ada. Nah, iya ada, iya. Enggak kebanyakan gitu, Pak. Kebanyakan sama sih, Pak. Jadi mau LQ45, Kompas 100 yang turun terus ada, yang naik terus juga ada. Tetap dimonitor ya, Pak. Maka kita itu jangan berpatokan, oh kalau LQ45 sahamnya pasti bagus, naik terus. Yang besar-besar iya, seperti BBCA, Pak. nah itu kan beda itu, Pak. Big Bang, bank besar. Ya kalau itu. Tapi tidak, Apalagi ya itu di BCA itu kan di LQ45 iya. iya. Tapi bukan berarti semua LQ45 sama dengan BCA kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi tetap dipantau ya, Pak ya, kalau bulan ya, Pak ya. Iya, jadi Hariannya tetap yang pantau. ya, jadi tetap saham apapun, ya, mau di indeks apapun, silakan perhatikan indikatornya. Oke, oke. Karena ya di LQ45 itu setiap berapa? 3 bulan itu kan dievaluasi, Pak. Ada yang Yang masuk, ada yang keluar. iya, yang nggak bagus dikeluarin. Jadi nggak bagus, bukan berarti semuanya bagus. Jadi nanti akan ada yang dievaluasi, Tereliminasi. tereliminasi betul. Oke, oke. Makasih, Pak. Kadang-kadang mau coba satu RDN khusus untuk bulanan, Pak. Ya bisa.
Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Tanya Pak, Yes. Eh, ini kan saya coba install Mandiri yang versi desktop. Itu untuk pasang indikatornya di mana Pak ya? Paling ini tak coba, tapi malah buat ada di atasnya gitu. Di atasnya gimana, Pak? Ada garis lagi di atasnya kayak frame baru. Oke. Jadi untuk nambah indikatornya kayak gini. Ini di kiri atas. Oke. Jadi pertama pastikan dulu catnya ini pakai yang technical cat ya. Oke. Oke, di layar saya kelihatan ya. Kelihatan. Catnya ini gunakan technical cat. Lalu kalau mau nambah indikator, Bapak klik yang kiri atas ini. Sampingnya tulisan new. Nah, itu diklik. Ini diklik, maka nanti akan muncul indikator apa yang kita butuhkan. Ketik di sini nih, Pak. Misal parabolik SAR. Ini tinggal di double klik. Lalu oke. Ini kan muncul parabolik SAR-nya. Indikator yang lain silakan ketikkan di sini. Kalau super trend tidak ada di Mandiri Sekuritas ya. Kalau super trend. Berarti yang ada parabolik SAR aja Pak ya? Parabolik SAR ya. RSI, stokastik, MACD ada. Kalau super trend nggak ada. Oh. Nah, kalau untuk merubah grafiknya di grafiknya ini klik kanan, nanti pilih cat tipe. Nah, ini ada macam-macam candlenya. Pilih yang Heikinasi. Mau nanya Pak Oli, Iya. untuk pas rubber itu trading bareng cara setting biar supaya 4 chart yang ada di MOS itu gimana ya Pak? Yang di MOS. Kalau trading bareng tuh ada tuh. Oh, itu bukan MOS itu, Pak. Itu trading Oh view. bukan. Ya, Oh trading. ini ya. Nah, ini trading. Kalau ini, nah ini trading view. Ini catnya itu pakai trading view. Kalau trading view ini berlangganan nanti, Pak. Nah, kalau nggak mau berlangganan, bisa menggunakan yang stock bid. Stock bid bisa dibagi 4 seperti ini, bisa. Stock bid. Ada lagi? Pak Oli, Yes. Pak, untuk di WX Master biru, Pak, Oke. itu kan ada biru satu dan bayangan biru pertama, BBB. Oke. Biru satu kan candlenya sudah biru pertama, Ya, Pak. betul. Kalau
BP, BBP, tolong ke atas Pak. Itu akan biru kan Pak. Ya, besok estimasinya akan Ya. biru. Jadi ini sebetulnya lebih baik Pak. Bukan lebih baik. Ini bisa mendahului yang biru pertama Pak. Jadi biru Bukan. pertama kan Sebelum sudah biru kejadian, pertama kan? itu ini. Ya, jadi ini kan kalau kita lihat di sini bisa dapat duluan Pak. Kalau biru satu kan sudah kejadian menjadi Ya, biru gitu ya. betul. Ya, jadi lebih baik digunakan yang BPP dulu Pak ya. Ya, jadi Karena gini, benar, tergantung penggunaannya. Kalau mau digunakan besok jam 9, biru satu, maka yang dibeli adalah BBP jam 9. BPP ya. Oke. Tapi kalau maunya, oh saya mau beli saham jam 10. Kalau sudah jam 10, BBP kan nggak ada. Sudah jadi biru Ya. atau hilang. Maka kalau yang jam 10, tunggu biru satu yang jam 10. Gitu. Nah, Jadi artinya ini contoh nih. Ini kan Mang TPIA ada di BBP kan. Besok jam 10, kemungkinan besar Mang TPIA ini muncul di biru satu. ya. Jadi kita sudah duluan. Ya. Kalau lewat jam 10 Pak. Kenapa? Sebelum ini kan ada juga Pak waktu. Ini kan jam 4 Pak. Oke. BPP ada lagi jam di Nggak ada, tengah-tengah. BBP cuma sekali sore itu. Oh. Sore aja. Di akhir sesi ya. Akhir sesi ya. Nah, yang satu akan menjadi biru, yang satu sudah menjadi biru satu kan Pak. Jadi ada dua. Ini tabelnya berbeda Pak. BBP dan biru satu isinya berbeda Pak. Isinya berbeda betul. Berbeda kan? Karena yang satu sudah menjadi biru ke satu, yang satu baru akan ya Pak ya. Iya. Nah, di biru satu di jam 9 juga dia menjadi biru kedua kan Pak? Enggak, yang mana? Yang biru satu. Ini biru satu yang sekarang ini. Ya, sekarang ini. Jadi gini, biru satu ini berarti hari ini candlenya biru satu. Ya. Jadi besok kedua. Besok dua. Kalau besok keduanya naik, bisa masuk juga kan Pak? Ya untuk yang mana dulu? Maksudnya fast trade apa swing gitu. Kalau untuk swing berarti kan sudah telat satu candle. Berarti misal nih, P1 hari ini kan biru. Ya. Kalau besok mau beli P1, berarti saat beli besok itu sudah biru kedua. Biru kedua. Ya, karena hari ini biru satu. Ya. Kalau belinya besok, berarti kan sudah biru kedua. Jadi untuk swing ya? Bukan. Kalau untuk swing, jadi kalau baru memulai, sebenarnya udah telat. Ya. Tapi kalau mau belinya, jadi P1 ini mau belinya kapan sih? Oh saya mau swing, misal nih. Saya mau swing belinya besok jam 9. Saya mau beli P1. Nah, kalau belinya besok jam 9, berarti besok kan sudah biru kedua. Berarti kan sudah telat satu candle. Ya. Berarti kalau mau swing belinya besok jam 9, yang mana dong? Kalau biru satu kan katanya telat kan? Ya. Yang Maka BPP. yang dibeli adalah BBP. Ya. Nah, kalau maunya saya mau swing, tapi saya baru bisa itu besok jam 10 misal. Mana yang dibeli? BBP kah atau yang mana? Jam 10 besok. Gimana? Jam 10. Mau beli, ini baru bisa beli, hanya ada waktu jam 10. Jam 10 atau di atasnya. Ya. Yang BPP, kalau sudah jadi biru satu, kita ambilkan Pak. Yang biru satu sudah menjadi biru kedua, karena swing diambil juga dong Pak. Bukan, nggak gitu. Bukan. Kalau besok mau belinya jam 10, maka jam 10 kurang 1 menit, cari di screening yang biru satu.
Ya. Berarti saat jam 10 itu kan biru 1. Besok jam 10 itu muncul lagi biru 1. Tapi sahamnya bukan yang biruin, bukan yang ini. Beda lagi sahamnya. Oh. Biru 1 setiap berapa jam? Setiap 15 menit. Oh, oke. Oh, nggak boleh. Oh, oke, Pak. Jadi Oh, besok jam iya. 9 lebih 15 menit muncul screening biru 1. Pokok per 15 menit itu muncul screeningnya, Pak. Ya, jadi bebas antara jam 10 sampai jam 4 lihat biru 1 tiap 15 menit itu kan, Pak. Iya. Ya. Nah, untuk besok pagi jika mau disimpan lebih baik saya mau masukkan ke ini kan, Pak, TradingView lebih baik yang BBP dong. BBP. Ya, ya. Saya salah. Kemarin saya simpannya biru 1. Jadi terlambat betul. Terlambat satu candle. Ya. Dapat sih dapat, Pak, tapi belum maksimum. Kalau mau yang di biru 1, cari yang candle bayangannya yang di atas 5%. Ya. Atau ada juga yang 2%. Ya. Jadi 4%. kalau yang di biru 1, ya. Ini kalau besok mau dibeli yang pergerakannya cepat, cari candle bayangannya yang di atas 5%. Dan paralel. Ya. Jadi kalau setelah market tutup, lebih baik simpan BPP dulu. Ya. Ya, betul. Jam 9 lihat mana yang itu menjadi biru. Nah, menjadi biru. Ya. Ya. Sip, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Sementara cukup, Pauli. Sudah cukup. Sementara. Sebentar. Kan ada cukupnya tuh, Pauli. Pamit dulu ya, Pauli. Ya, Bapak Bos. Ibu semua, pamit dulu. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Cukup, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Malam, Pauli. Malam, Pauli. Ya, silakan. Mau nanya kalau growin itu gimana, Pauli? Belum, Pak. Belum ini. Saya belum pakai. Pakai mouse dulu aja. Growin saya belum pakai dan masih belum lengkap. Oh iya. Kalau MOS itu kalau misalkan yang cek bayangan, candle bayangan itu pas jam berapa? 15.58 ya sampai 16.00 ya, Pauli? Bayangan. Ya, candle bayangan yang kalau di MOS. Pagi, Pak. Nggak ada, Pak. Sore nggak ada di sekuritas, nggak ada candle bayangan. Yang kalau ini open sama dengan cuan gitu, Pauli, kan Candle nunggu apa? Apa itu namanya? Kalau candle bayangan itu munculnya jam 7.40. Ini. Yang itu, Pauli, yang apa? Kelas di persentase antara close-nya candle dikurangi. Bukan, close-nya candle. Maksudnya gimana ya? Ini Itu untuk mencari yang sejajar mungkin, Pak Eli. Yang sejajar, ya. Yang filter, Pak Eli, yang filter. Kalau nyari yang sejajar tinggal cari yang harga tertingginya berarti high ya, sama dengan harga penutupan. Jadi filter di stock filter itu. Untuk nyari ya, harga tertinggi sama dengan harga penutupan. Nah, di sini nggak ada ini candle bayangan nggak ada.
Jadi high sama dengan last itu hanya mencari saham yang akan sejajar. Udah itu aja, intinya cuma itu. Iya. Jadi candle Kalau masalahnya bayangan, yang di WX robot itu Pak, kan keluar itunya ada candle Hekinasi sama candle. Nah, terus selisihnya berapa persentase? Karena kan belum jam 16.00 lebih gitu. Jadi sambil jalan, sambil running gitu. maksudnya Untuk saya belum ini. Yang untuk Bapak tanyakan ini apa? Mau apa? untuk persiapan yang open sama dengan cuan gitu, Pauli. Waktu itu pernah dibahas. Kan sambil Iya, kalau persiapan open, saya kok jadiin, oke. untuk nyari saham di open sama dengan cuan itu pakai mouse, terus nanti pada saat nyari candle bayangannya karena WX robotnya kan belum belum bisa memunculkan karena belum penutupan. Iya, Jadi yang belum, iya, oke. Terus yang Bapak tanyakan apanya? itunya persentasenya itu antara candle dengan Hekinasi, persentasenya itu atau Hekinasi dengan candle gitu, Pauli. Di WX Persentase apanya, Pak? untuk ini shadow height-nya, Shadow high, oke. Kalau mau ngelihat shadow high, ya Bapak kan tinggal buka di WX ya. Ketik garis miring E, misal saham apa tadi? Misal saham Mang. Oh, ini belum ganti. Jadi kalau pertanyaannya gimana cara melihat candle bayangan sebelum jam 4, ya. Caranya ketik garis miring E spasi kode saham, misal Mang. Baru dihitung, ya, dihitung. Dari harga, ya, ini harga penutupannya 80. Nah, jadi kalau Bapak membuka grafik ini jam 15 ya, jam 15.55, kalau membuka grafik ini jam 15.55, maka saat itu akan ada angka ya, di sini nih, di sebelah yang saya lingkarin ini 76 hanya ada. Jadi 80-nya ini belum muncul. Kalau melihatnya 15.55. Maka tinggal dihitung. Dari 76 ke 80 ini berapa persen? 78 ya. 78 ke 80 ini berapa persen? Maka itulah candle bayangan. Oke. Bisa? 76-nya itu 78. Bapak buka sekarang mesti buka dulu. Ini 78, Pak, bukan 76. oh 78. Ya. Kalau yang 80-nya itu kan last-nya candle ya, Pak Holi? Iya. Bukan harga ini, bukan last-nya candle, harga. Kalau Jadi ngelihatnya ini jam 15.50. Oke ya. Silakan 15.50 buka WX, kodenya garis miring E, kode sahamnya. Nanti grafiknya seperti di layar ini. Di sebelah kanan ini ada angka nanti. Cuman ada satu. Harus 15.50 atau lebih sedikit atau 15.51, 52 sampai Boleh. Oke, 15.50 sampai 15.59. Nanti ngelihat grafiknya antara jam ini. Ya, lalu dihitung
dari angka yang ada di sebelah kanan ini, yang saya lingkarin ini, ke harga closing ini, Yang persentasenya berapa? apa, Pauli? Yang dilingkari ini nanti angka apa itu? Angka Hekinasi. Hekinasi high atau close? Udah angka Hekinasi. Oh, angka Hekinasi. Besok ya silakan dipraktekkan supaya ingat ya. Jadi kalau nggak dipraktekkan minggu depan ini juga nggak ingat. Tapi kalau sudah sekali mempraktekkan berikutnya akan ingat. Ya, ya, makasih Pauli. Ada lagi yang lain? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Terima kasih, Pauli. Terima kasih, Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih. Selamat malam.